Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya, Rohman Ek. Sekarang yang udah lama gitu, udah lama menikah, tetap udah bertahun-tahun, udah lama banget, udah hampir 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, tapi belum dikaruniai seorang anak ya. Saya akan berbagi sedikit amalan atau amalan lah. Karena kenapa? Karena ini ya tentunya pasti sebagai seorang pasutri ya mungkin mungkin momen ini yang ditunggu-tunggu gitu selama pernikahan kayak gitu. Tetapi kan ikhtiar udah gitu, terus segala macam udah gitu, tapi belum dikaruniai seorang anak kayak gitu. Nah, sekarang saya akan berbagi amalnya gitu kan, dengan jalur langit lah. Karena mungkin ibu pasutri ini ya mungkin udah ngelakuin segala cara lah, jalur-jalur medis, jalur alternatif dan segala macam kayak gitu ya. Tapi belum ada hasil kayak gitu. Nah, sebelum ke inti dari video ini, sebelum dari inti dari amalan ini ya tentunya bantu subscribe terlebih dahulu biar supaya channel-channel ini bisa berkembang untuk bermanfaat buat semua orang kayak gitu. Oke, terima kasih. Nah, jadi karena kebanyakan pasutri yang banyak sekali gitu ya, yang banyak sekali belum mempunyai anak, padahal nikah udah lama banget, udah hampir 10 tahun, hampir 5 tahun, 7 tahun, dan 8 tahun, bahkan hampir belasan tahun, tetapi belum dikaruniai anak kayak gitu. Nah, saya akan kasih amalannya di sini ya. Di sini udah ada satu dua orang yang yang hampir sama kayak kayak pasutri umumnya gitu kan, hampir sama kasusnya. Itu susah banget untuk untuk mempunyai seorang anak kayak gitu. Nah ini ada sebagai itu ada beberapa hal, bahkan ada lumayan, enggak banyak sih, sedikit gitu, yang harus kalian lakukan gitu selama aktivitas sehari-hari atau ya kayak gitulah. Nah, yang pertama itu kalian tentunya harus memperbanyak istighfar ya. Nah, itu harus memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena takutnya dari diri kita itu banyak kesalahan, banyak dosa gitu. Jadi kita minta ampunan kepada yang maha kuasa kayak gitu dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan dengan membaca istighfar ini, dengan memperbanyak istighfar ini ya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dikabul kayak gitu. Terus yang kedua itu baca sholawat. Sholawatnya itu 1000 kali. Itu sholawat apa aja yang kalian hafal, tapi saya saranin di sini itu sholawat yang paling sholawat Nariyah ya. Itu 1000 kali kalau bisa dalam dalam satu waktu, atau dalam selesai sholat fardu itu. Nah, itu dianjurkan membacanya itu 1000 kali kayak gitu. Mudah-mudahan dengan setelah membaca sholawat itu, mudah-mudahan hajat atau keinginan kita yang tadinya susah jadi dipermudah kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga itu baca surat Yasin setelah maghrib. Nah, baca surat Yasin setelah maghrib itu
Itu yang ketiga ya. Terus yang keempat itu ya tentunya sholat tahajud, sholat malam ya, dengan dengan sholat malam, dengan sholat tahajud kalian pun berdoa. Para suami istri atau para pasutri ya, banyak-banyak berdoa di situ, banyak berdoa, istighfar dan segala macam itu dibanyakin berdoa, sholawat di situ, terus istighfar. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian rasakan ya, itu curhatin aja, diungkapin aja di sepertiga malam itu. Terus selanjutnya itu setelah sholat tahajud ya, sholat duha. Paginya itu sholat duha, setelah sholat subuh nanti jam 7 langsung sholat duha. Gak usah banyak-banyak, sholat duhanya itu 2 rakaat aja, 2 rakaat sholat duha. Dan jangan lupa setelah sholat duha keluarin juga sedekahnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan setelah ngelakuin kebiasaan itu, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian maksud itu bakal dikabul kayak gitu, mudah-mudahan insya Allah gitu. Terus yang selanjutnya itu berdoa setelah sholat fardu, sholat 5 waktu, kalian dianjurkan untuk baca doanya itu dari surat Al-Imran ayat 38 ya, surat Al-Imran ayat 38. Karena di surat Al-Imran itu Nabi Zakaria juga Nabi Zakaria itu berdoa untuk minta keturunan itu di surat 38. Itu dibaca terus-terusan surat Al-Imran ayat 38 itu. Nabi Zakaria juga itu pengen mempunyai anak, dan dia berdoa doanya itu di surat Al-Imran ayat 38 yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, Robbi habli illadunka durriyatun thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah itu doanya. Itu doanya itu dibaca 313 ya. Itu dibaca doa 313. Itu dibacanya 313. Kalau misalnya nggak mampu ya itu dibacanya 41. Kalau misalkan tidak mampu 313, dibacanya 41 dalam satu waktu, atau dalam dalam satu sholat fardu. Misalkan subuh segitu gitu kan, pas satu subuh, duhur, terus asar, maghrib, isya, nah itu 41. Kalau misalkan nggak mampu 313 kayak gitu. Nah setelah itu baca surat Al-Fatihah, dawamkan Al-Fatihah itu setelah sholat juga ya. Setelah sholat dawamkan itu 7 kali dalam sholat, atau setelah sholat 7 kali. Nah itu mudah-mudahan dengan kalian rutinin istiqomah kayak gitu baca amalan ini, mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, terus apa yang kalian harapkan bisa cepat terkabul kayak gitu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bisa diijabah doanya, mudah-mudahan bisa dikabul kayak gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.